Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kelima akuntansi manajemen ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis biaya volume laba atau cost volume profit. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aulia Dwi Rismawati, dan teman saya, Asriatu Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu diantaranya definisi CVP, titik impas, grafik, dan yang terakhir, titik impas produk lebih dari satu. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai CVP. Analisis biaya volume laba atau yang sering disebut dengan cost volume profit merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Dalam analisis CVP, untuk laporan laba ruginya, beban dikelompokkan berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian dari biaya variabel dan biaya tetap. Pemisahan biaya variabel dan biaya tetap ini disebut dengan laporan laba rugi margin kontribusi. Berikut kami sediakan contoh dari laporan margin kontribusi. Margin kontribusi ini didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai titik impas. Titik impas adalah titik di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Jadi dapat dikatakan bahwa total pendapatan sama dengan total biaya atau laba sama dengan 0. Titik impas ini dibedakan menjadi dua, yaitu titik impas dalam unit dan titik impas dalam penjualan. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit ini berarti unit yang diperlukan oleh perusahaan agar mencapai titik impasnya. Titik impas dalam unit tersebut mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unitnya. Untuk selanjutnya yaitu titik impas dalam penjualan. Analisis CVP lebih sering menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan. Maka dari itu, titik impas dalam unit yang terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan dengan mengalihkan harga jual per unitnya dengan unit yang terjual. Untuk lebih jelasnya, kita sediakan contoh yaitu sebagai berikut. Whittier Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unitnya tahun depan. Biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, total overhead pabrik tetap. Beban penjualan variabelnya adalah komisi sebesar $20 per mesin pemotong rumput. Total beban penjualan dan administrasi tetapnya adalah $30.000. Diminta, hitunglah jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual dan penjualan yang harus didapat Whittier Company agar dapat mencapai titik impasnya. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan titik impas dalam unit, kita terlebih dahulu harus mengetahui total biaya tetap dan biaya variabel per unitnya. Total biaya tetap dalam soal tadi diketahui yaitu $45.000 dan biaya variabel per unitnya yaitu sebesar $325.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit menghasilkan 600 unit. Jadi, jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual oleh Whittier Company agar dapat mencapai titik impas adalah 600 unit. Untuk titik impas dalam penjualannya, kita tinggal mengalihkan titik impas dalam unit tersebut dengan harga jualnya, yaitu tadi $400, sehingga menghasilkan penjualan sebesar $240.000. Selain itu, dalam menentukan titik impas, kita perlu mengetahui mengenai rasio. Rasio ini ada dua, yaitu rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Yang pertama, rasio biaya variabel adalah proporsi dari setiap penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel ini dapat dihitung dengan menggunakan data dalam total ataupun unit. Berikut adalah rumusnya. Total biaya variabel dibagi penjualan atau biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Selanjutnya yaitu rasio margin kontribusi, yaitu proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Berikut adalah rumus dari rasio margin kontribusi. Bisa menggunakan total margin kontribusi dibagi penjualan atau margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual, atau juga bisa menggunakan rumus 1 dikurangi rasio biaya variabel tadi. Selanjutnya, unit dan penjualan yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Meskipun titik impas adalah informasi yang bermanfaat dan menjadi tolak ukur yang penting bagi perusahaan yang belum lama beroperasi, tetapi sebagian besar perusahaan ingin memperoleh laba operasi yang lebih besar dari nol, di mana analisis cost volume profit menyajikan cara untuk menentukan berapa banyak unit yang harus terjual atau berapa besar penjualan yang harus diperoleh untuk mendapatkan target laba tertentu. Dapat diketahui bagaimana kita mencari unit yang harus terjual untuk meraih target laba dengan rumus laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi dengan biaya tetap. Maka dapat juga kita peroleh jumlah unit sama dengan target laba ditambah total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Selanjutnya, untuk mencari pendapatan penjualan meraih target laba, yaitu dengan rumus penjualan dalam dolar untuk meraih target laba sama dengan target laba ditambah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Langsung saja masuk ke contoh soal. Whittier Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga jual 400 per unit di tahun depan. Selanjutnya biaya variabelnya sebesar 325, total biaya tetapnya sebesar 45.000. Lalu kita diminta untuk mencari yang pertama, hitunglah unit yang harus diperoleh untuk mendapatkan laba sebesar 37.500. Yang kedua, hitunglah penjualan dalam dolar yang harus diperoleh untuk mendapatkan laba sebesar 37.500. Lalu penyelesaiannya adalah yang pertama, kita cari dulu jumlah unitnya dengan rumus target laba ditambah total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Target labanya tadi sebesar 37.500 ditambah total biaya tetapnya 45.000 dibagi dengan harga jualnya yaitu sebesar 400 dikurangi dengan biaya variabel yaitu 325 sehingga diperoleh 1100 unit. Jadi unit yang harus diperoleh untuk mendapatkan laba sebesar 37.500 adalah 1100 unit. Yang kedua, kita diperintah untuk mencari penjualan dalam dolar untuk meraih target laba. Sebelumnya kita harus mencari dulu rasio margin kontribusi, di mana kita mencari dulu margin kontribusi per unit
yaitu harga jual per unit tadi 400 dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu 325 sehingga diperoleh 75. Nah, untuk rasio margin kontribusi, rumusnya adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Jadi 75 dibagi dengan 400 sehingga hasilnya 0,1875 atau dapat dikatakan 18,75. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus penjualan dalam dolar untuk meraih target laba, yaitu target laba tadi 37.500 ditambah total biaya tetap yaitu 45.000 dibagi dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,1875 sehingga diperoleh 440.000. Jadi penjualan dalam dolar untuk meraih target laba sebesar 37.500 adalah 440.000. Selanjutnya, grafik hubungan biaya, volume, dan juga laba. Grafik laba volume atau profit volume graph menggambarkan hubungan antara laba dan juga volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi, atau dapat dikatakan rumusnya laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total beban. Lanjut untuk contoh soalnya, asumsikan bahwa Tyson Company menghasilkan satu produk dengan data biaya dan harga berikut. Yang pertama, total biaya tetap sebesar 100, biaya variabel per unit 5, harga jual per unit 10. Dengan menggunakan data ini, maka pendapatan operasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Pendapatan operasional sama dengan biaya harga jual per unit dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dikurangi dengan total biaya tetap, sehingga diperoleh sama dengan 5 kali unit dikurangi dengan 100. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam grafik di mana Tyson mengalami rugi operasi sebesar 100 dan titik yang terhubung dengan volume penjualan sebesar 0 adalah 0,-100. Saat tidak ada penjualan, perusahaan akan menderita kerugian sebesar biaya tetapnya. Namun, saat laba operasi sebesar 0, jumlah unit yang terjual sama dengan 20. Maka titik yang terhubung dengan laba 0 atau titik impas adalah 20,0. Selanjutnya adalah grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan juga laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya yang disajikan dalam dua persamaan berikut, di mana pendapatan sama dengan harga kali unit, dan total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Selanjutnya kita akan menghitung titik impas di mana jika perusahaan itu memproduksi produk lebih dari satu unit. Langsung saja ke contoh soal. Asumsikan bahwa perusahaan HFI sedang mempertimbangkan dua mesin. Kedua mesin tersebut dapat menghasilkan kualitas produk yang sama. Namun perbedaannya di antara keduanya ada di biaya tetap dan juga variabelnya, di mana mesin A memiliki biaya tetap sebesar 5.000 dan biaya variabel operasional unitnya adalah 10. Sedangkan mesin B memiliki biaya tetap sebesar 15.000 dan biaya variabel operasional unitnya adalah 5. Lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari titik indifference-nya dulu. Dalam konteks ini, titik penjualan di mana penjualan yang lebih besar dari angka titik tersebut akan mendukung pilihan untuk peningkatan biaya tetap. Sebaliknya, berlaku jika penjualan lebih kecil dari nilai titik tersebut, maka akan mendukung pilihan biaya tetap lebih rendah. Atau kita bisa langsung saja mencari biaya mesin A sama dengan biaya mesin B, di mana tadi 5.000 ditambah 10 kali Q sama dengan 15.000 ditambah 5 kali Q. Jadi Q dapat diperoleh dengan 10.000 dibagi 5, yaitu 2.000 unit. Jika HFI ingin beroperasi sebanyak 2.000 unit atau lebih,
maka mesin B yang harus dipilih karena penjualannya berarti diperkirakan melebihi nilai titik indifference yaitu sebesar 2000 unit. Jika sebaliknya, maka mesin A. Untuk menunjukkan bahwa mesin B yang harus dipilih, maka kita buktikan untuk 3000 unit, total biaya mesin A menjadi 5000 ditambah 10 kali 3000 yaitu sebesar 35000. Nah, untuk mesin B menjadi 15000 ditambah 5 kali 3000 yaitu sebesar 30000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan forum di Elena untuk menuliskan pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang lain, kami juga persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.